We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings to you wherever you are. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it right here. We won't go until we got some. We won't go until we got some. We won't go until we got some. So bring some out here. Good tidings to you wherever you are. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some tea and breakfast. Now bring us some tea and breakfast. Now bring us some tea and breakfast and bring it right here. For Christmas time is coming. For Christmas time is coming. For Christmas time is coming. It soon will be here. Good tidings to you wherever you are. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Mazmur 91 ayat 4. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Terima kasih. Jingle bells jingle all the way. Oh, what fun it is to ride Mazmur in a 91 ayat 4. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Terima kasih. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bride was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and then we got upset. Mazmur 91 ayat 4. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Bells, jingle all the way. Oh,
what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Ho, ho, ho. Hafalan Mazmur 91 ayat 4. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya ia akan berlindung. Dengan kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Terima kasih. Mazmur 91 ayat 4. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Terima kasih, happy Sunday. Good tidings for Christmas and a happy new year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Pagi adik-adik. Haleluya, puji Tuhan. Kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu. Dan pada pagi hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita ke pujian yang berkata, Bapa ku datang kepadamu. kasih Bapa dalam surga, saat ini kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk memberkati adik sekolah minggu yang ada di rumah. Biarlah Tuhan menuntun ibadah kami pada saat ini, biarlah sekiranya apa yang kami naikkan pujian dan penyembahan, biarlah berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Dan kami akan membuka ibadah sekolah minggu dan habiskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak siap memuji Tuhan? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita nyanyikan pujian yang berkata, ku gerakan badanku, asik, asik, asik. Ku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang, digoyang-goyang, sambil
pujian, penyembahan, kusiapkan hatiku Tuhan. Sujud menyembahmu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar Sekolah Minggu GPD Bethlehem Malalaheng 1. Hari ini Sir kembali bertemu dengan adik-adik di rumah untuk kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau mempersiapkan hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Sir ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, juga adik-adik di rumah, agar kami bisa Tuhan Yesus menerima berkat dari firman-Mu. Kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, adik-adik sekolah minggu GPD Bethlehem Malalaheng 1, Sir bersuka cita boleh bersama-sama kita untuk mendengarkan, melihat isi kebenaran firman Tuhan. Doa Sir, adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Nah, hari-hari ini kita sedang menantikan Natal. Di dalam Alkitab begitu banyak diceritakan kisah Natal. Pada hari ini kita akan melihat kembali satu cerita tentang dimananya orang Majus yang mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita terdapat di dalam Matius 2 ayat 1 sampai ke 12. Nah, di sini saya mau bercerita bagaimana isi dari Matius 2 ayat 1 sampai yang ke 12.
Jadi di sebelah timur Yudea ada namanya orang-orang Majus. Orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang pintar, adalah orang-orang yang bijaksana. Orang Majus adalah orang-orang yang suka belajar, orang-orang yang suka meneliti kitab suci. Satu hari ketika mereka membacakan atau mereka melihat, meneliti kitab Mika, mereka terkejut karena mereka membaca Mika 5 ayat yang pertama yang berbunyi demikian. Mika 5 ayat 1, tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi adik-adik yang ada di rumah, ketika orang pintar ini atau orang Majus ini membacakan kitab Mika 5 ayat 1, mereka terkejut dan timbul kerinduan mereka untuk bertemu dengan raja yang mau dilahirkan, raja baru, raja yang akan memimpin bangsa Israel. Dan mereka bersama-sama, orang-orang Majus ini bersama-sama rindu untuk pergi bertemu dengan raja yang baru lahir ini. Setelah mereka berangkat dari tempat mereka menuju ke Yerusalem, saat mereka tiba di sana, mereka bertemu dengan Raja Herodes. Dan orang-orang Majus ini bertanya-tanya, di manakah raja yang baru dilahirkan? Akhirnya mereka bertanya kepada Raja Herodes, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Di ayat ini kita melihat orang Majus ini ketika membacakan kitab Mika, mereka tahu bahwa mereka bisa mendapati tempat di mana raja Yahudi yang baru dilahirkan itu dengan mengikuti bintang. Setelah mereka sampai di Yerusalem, bintang itu berhenti, dan sehingga itu mereka bertanya, di manakah raja yang baru dilahirkan itu? Sementara Herodes yang tidak tahu memanggil dan mengumpulkan para kepala imam dan ahli-ahli Taurat, bertanya, di mana raja yang baru dilahirkan itu? Ketika dikumpulkan ahli-ahli Taurat, kepala imam, mereka bilang bahwa memang terdapat di kitab suci ada nubuatan tentang raja baru yang akan dilahirkan. Di ayat yang kelima dari Matius 2, mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Mereka tahu bahwa akan ada raja yang dilahirkan di Betlehem, tetapi mereka berkata kepada Raja Herodes, mereka tidak tahu kapan. Nah, adik-adik yang ada di rumah yang dikasih oleh Tuhan, Raja Herodes ini memiliki rencana yang jahat. Raja Herodes tidak senang dengan raja yang baru dilahirkan, yaitu Tuhan Yesus. Karena Raja Herodes merasa terancam. Karena pada saat itu Raja Herodeslah yang menjadi raja atas Yerusalem, atas bangsa Yahudi. Lalu rencana Herodes adalah untuk membiarkan para orang Majus tahu bahwa yang akan dinubuatkan itu adalah seorang raja yang dinubuatkan itu akan lahir di Betlehem. Dan Raja Herodes meminta ketika mereka sudah bertemu dengan anak itu bahwa beritahukan hal itu kepada Raja Herodes agar Raja Herodes dapat bertemu dengan raja yang baru itu. Tetapi maksudnya adalah untuk membunuh bayi Tuhan Yesus, untuk membunuh raja yang baru dilahirkan itu. Lalu ketika orang Majus tahu bahwa tujuan mereka adalah ke Betlehem, mereka berangkat dan mengikuti bintang yang ada di langit. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ketika mereka mengikuti bintang itu berhenti. Dan mereka melihat bintang itu berhenti di atas rumah dari Om Yusuf dan Tante Maria.
Lalu mereka datang bertemu dengan Tuhan Yesus yang masih kecil bersama dengan Maria dan Yusuf. Nah, orang Majus ini tidak hanya datang untuk bertemu, tetapi dari asal mereka, dari tempat mereka, mereka sudah membawakan sebuah hadiah. Mereka membawa emas, kemenyan, dan mur, dan memberikan kepada Tuhan Yesus, Yusuf, dan Maria. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa orang-orang Majus membawa persembahan yang terbaik, karena mengetahui bahwa raja yang baru dilahirkan itu ada di Bethlehem. Setelah mereka bertemu dengan Maria, Yusuf beserta dengan Tuhan Yesus, mereka sudah memberikan persembahan dan mereka mengingat bahwa ada pesan dari Raja Herodes bahwa beritahu kepada Raja Herodes kalau mereka sudah bertemu dengan raja yang baru itu. Tetapi ketika mereka mau pulang, datang seorang dari mereka. Di dalam mimpi mereka diperingatkan oleh malaikat Tuhan untuk tidak kembali kepada Herodes, dan mereka memilih jalan yang lain agar mereka tidak bertemu dengan Herodes. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, cerita ini sangat sederhana, tetapi kita boleh belajar banyak dari orang-orang Majus ini, adik-adik. Kita mau datang kepada Tuhan Yesus memberikan persembahan yang baik. Mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Adik-adik yang mau menantikan hari Natal, mari kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Apa yang kita boleh berikan adalah sikap hati kita mau menerima Tuhan Yesus, dengan segenap hati kita, dan mau membagikan kasih kepada orang-orang yang di sekitar kita. Semoga firman Tuhan ini dapat memberikan kita tujuan untuk Natal tahun ini. Apa yang akan kita lakukan seperti orang Majus yang membawa emas, kemenyan, dan mur. Mereka tidak membawa dengan tangan kosong, tetapi mereka mempersiapkan hadiah yang terbaik. Puji Tuhan, sebelum kita mau berdoa tutup firman Tuhan, saya akan memberikan ayat hafalan. Ayat hafalan terdapat di dalam Matius 2 ayat ke-11 bagian A saja. Matius 2 ayat yang ke-11 bagian A saja. Saya bacakan Matius 2 ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Semoga adik-adik bisa menghafalkan ini dan mengirim di grup WhatsApp sekolah minggu. Puji Tuhan, mari kita tutup kebenaran firman Tuhan ini di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mendengar cerita firman Tuhan tentang orang-orang Majus yang datang kepada Tuhan Yesus, yang rindu bertemu dengan Tuhan Yesus, mencari Tuhan Yesus dan mempersiapkan hadiah terbaik buat Tuhan Yesus. Semoga cerita firman ini dapat mengingatkan kami untuk memberikan yang terbaik kepadamu. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baiklah, saat ini kita akan memberikan persembahan bagi adik-adik yang mau memberikan persembahan, yang ada di rumah boleh ditunjukkan, yang ada di sini juga boleh. Dan kita nyanyikan pujian yang berkata, persembahan yang mama papa berikan. Yesus, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami anak-anak sekolah minggu boleh beribadah kepadamu.
Biarlah setiap pujian, penyembahan kami kepadamu boleh naik di hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati Tuhan. Dan apa yang dapat kami berikan pagi hari ini, biar semuanya berkenan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang menyempurnakan ibadah kami, ibadah sekolah minggu pada pagi hari yang indah ini. Biar semuanya jadi di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan segera mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari yang indah ini. Tuhan kiranya memberkati setiap kami yang telah ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, baik kami sebagai mis-mis dan ser yang ada, sebagai anak-anak sekolah minggu, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing, orang tua masing-masing ada di rumah, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami segera akhiri ibadah pagi hari ini dengan perucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Adik, ibadah kita pagi hari ini sudah selesai. Miss dan Ser yakin percaya semua kita baik yang ada di sini maupun di rumah masing-masing telah diberkati lewat ibadah sekolah minggu Jemaat GPD Bethlehem Malaleng 1 pagi hari. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.